Saudaraku, ada luka yang sering tidak disebut namanya, tetapi diam-diam menggerogoti harga diri seorang pria, yaitu luka karena dianggap tidak sukses. Luka ini muncul bukan hanya ketika engkau kekurangan uang, melainkan ketika engkau merasa nilai dirimu diukur dari uang, jabatan, gelar, dan pencapaian. Seakan-akan hidupmu baru sah bila ada angka yang bisa dipamerkan. Seakan-akan engkau baru layak dihormati bila ada bukti yang bisa ditunjukkan. Mungkin engkau pernah mengalami momen sederhana tetapi menusuk karena ditanya, "Sekarang kerja apa?" Atau "Sudah jadi apa?" Atau "Berapa gajimu?" Lalu pertanyaan itu terasa seperti penuh penghakiman. Mungkin engkau pernah hadir di perkumpulan keluarga atau komunitas, dan tanpa ada yang berkata jahat, engkau tetap merasa kecil karena perbandingan. Atau engkau bekerja keras, namun hasilnya belum terlihat. Kemudian ada suara di dalam yang berkata, "Aku gagal, aku kecewa." Saudaraku, mari kita luruskan. Dunia memang menilai dari luar, tetapi Tuhan menilai dari dalam. Firman Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Seperti tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan tidak menilai hidupmu dari tampilan keberhasilan, melainkan dari ketulusan, ketaatan, dan arah hatimu. Karena itu Mazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Dunia memberi nasihat yang keras, yaitu kejarlah pengakuan, buktikan dirimu, jangan mau kalah, jangan terlihat lemah. Tetapi firman Tuhan justru mengajak engkau kembali pada jalan yang berbeda, yaitu jalan yang berakar pada Tuhan, bukan pada penilaian manusia. Dan dengarkan dengan baik, saudaraku, Tuhan sering memakai orang yang tidak terlihat berhasil untuk menunjukkan kuasanya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 tertulis, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Artinya, hidupmu tidak berhenti di label manusia. Ada rencana Tuhan yang tidak selalu cocok dengan standar dunia. Saudaraku, luka karena dianggap tidak sukses sering membuat pria hidup dalam dua jebakan: membuktikan diri tanpa henti atau menyerah dalam diam. Yang satu membuatmu lelah karena terus mengejar, yang lain membuatmu pahit karena merasa tidak ada gunanya. Tuhan tidak memanggilmu ke dua ekstrim itu. Tuhan memanggilmu ke tempat yang lebih sehat. Berjalanlah dengan setia, membangun langkah demi langkah tanpa kehilangan identitas. Sekarang, ambillah waktu sejenak, tariklah nafas perlahan, dan tulis dengan jujur, di area apa aku merasa paling gagal menurut ukuran orang lain? Apakah uang, karier, pendidikan, rumah, keluarga, relasi, atau pelayanan? Pertanyaan berikut, kalimat apa yang paling sering muncul di kepalaku saat aku membandingkan diri? Apakah muncul pemikiran aku tidak cukup? Atau aku memalukan? Atau aku tertinggal? Atau aku gagal? Atau kalimat apa? Yang ketiga, jika Tuhan mendefinisikan keberhasilan sebagai kesetiaan, langkah kecil apa yang aku perlu lakukan minggu ini untuk menunjukkan kesetiaanku kepada Dia? Saudaraku, apapun jawabanmu, ketahuilah
Tuhan tidak menghukummu. Andaikan engkau menulis ada perasaan malu yang muncul, maka ingatlah firman Tuhan yang berkata bahwa sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu tertulis dalam Roma 8 ayat 1. Perasaan malu yang kau rasakan bukan suara Tuhan. Atau jika engkau menulis ada kebingungan yang muncul dan tidak tahu arah hidupku, ingatlah firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat 5, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Tuhan tidak mentertawakan prosesmu. Ia menyediakan hikmat untuk langkah berikutnya. Dan jika tadi engkau menulis engkau lelah karena engkau membuktikan diri, ingatlah Tuhan tidak meminta engkau menjadi mesin prestasi, tetapi Ia meminta engkau menjadi pria yang berjalan bersama Dia. Saudaraku, kadang yang perlu dipulihkan bukan situasimu, tetapi cara kita menilai diri. Karena ketika penilaianmu pulih, langkahmu menjadi lebih stabil. Engkau mulai bekerja bukan untuk membuktikan diri, melainkan karena panggilan dan tanggung jawab yang sehat. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Ini membebaskan engkau tidak lagi hidup di bawah sorotan manusia. Saudaraku, sekarang mari pejamkan mata sejenak, letakkan tanganmu di dada, ucapkan perkataan berikut ini, sekalipun pelan, ucapkan dengan tegas dan yakin. Katakan, Tuhan, aku datang kepadamu dengan luka karena penilaian manusia. Aku mengakui aku lelah membuktikan diri. Aku telah dibandingkan. Hari ini aku melepaskan label gagal yang ditempelkan dunia atas hidupku. Kemudian katakan, aku bukan kegagalanku. Aku bukanlah angka yang ada di rekeningku. Aku juga bukan gelarku. Tetapi aku adalah pribadi yang Tuhan lihat dengan kasih. Aku dipanggil untuk berhasil dalam panggilan, bukan sekedar prestasi. Dan sekarang deklarasikan, di dalam nama Yesus, aku menolak nasihat dunia yang membuatku hidup dalam ketakutan. Aku memilih berjalan dalam firman Tuhan. Tuhan melihat hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Aku setia dalam proses, dan prosesku tidak sia-sia. Hikmat datang dari Tuhan, dan arah hidupku datang dari Tuhan. Aku tidak hidup untuk tepuk tangan manusia, tetapi untuk berkenan kepada Tuhan. Tarik nafasmu dalam, saudara, hembuskan perlahan, dan katakan, aku menerima kedamaian yang dari Tuhan. Aku ditegakkan oleh Tuhan, dan aku akan terus bertumbuh. Saudaraku kekasih, keberhasilan sejati bukan tentang terlihat hebat. Keberhasilan sejati adalah setia di jalan Tuhan, menjaga hati, dan melangkah dengan hikmat. Dunia mungkin belum mengerti prosesmu, tetapi Tuhan mengerti. Dan ketika engkau melepaskan topeng pembuktian diri, hidupmu justru menjadi lebih kuat, karena yang lahir dari hati akan menjumpai hati. Dan mari kita akhiri dengan doa penutup. Izinkan saya berdoa untukmu. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi setiap pria yang terluka karena dianggap tidak sukses. Engkau tahu tekanan yang ia simpan, ketakutan yang tidak ia ceritakan, dan rasa malu yang ia pikul sendirian. Hari ini jamah bagian terdalam dalam hatinya, patahkan kebohongan bahwa ia tidak cukup, dan pulihkan identitasnya sebagai anak yang kau kasihi. Berikan hikmat-Mu untuk langkah berikutnya. Berikan keberanian untuk dia hidup setia, bukan mengejar kesempurnaan. Ajari dia bekerja dengan hati yang benar, mengatur hidup dengan bijaksana,
dan berjalan tanpa perbandingan. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi jiwanya, dan biarlah hidupnya menjadi kesaksian. Dan nyatakan pribadi-Mu Tuhan, bahwa Engkau sanggup mengangkat orang yang diremehkan oleh dunia, untuk Engkau pimpin langkahnya menuju tujuan ilahi-Mu. Dan Engkau ya Bapa, sanggup mengubah nasib seseorang, karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Berkati Tuhan setiap orang yang mendengar renungan ini. Di dalam nama Yesus, amin.